Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Iko Berita Tak Apa-apa. Masih bersama saya Dimas Hutan. Saya Rizky Bilar. Rizky apa? Rizky Bilar, Bang. Rizky Bilar. Oh, bukan, Bang. Ya, jadi Rizky Bae, Bang. Rizky Bae, Rizky Bae. Dipanggil lo Iki, Bang. Wih, Iki kemoci. Iya, kimochi aduh. Waduh. Nah, kadang-kadang kita kayak biasa bakal baca 10 berita ya Ki ya. Iya nih. Berita yang lagi update, yang lagi Seru viral nih. di Kota Jambi. Seru Ki ya? Iya, asli, Bang. Bilang dulu kadang-kadang jangan kemana-mana kadang-kadang. Tetaplah di Iko Berita Tak Apa-apa. Nah, kadang-kadang kita balik lagi di Iko Berita Tak Apa-apa. Jadi kita masuk berita pertama ya. Iya lah, Bang. Nah, kita nih ada segmen Mabrur nih Ki. Aduh, mabrur lah, Bang. Mabrur. Mabrur buka tuh. Apa tuh? Kabur. Nah, di segmen satu ini kita ada Mabrur nih Ki. Mabrur tuh tentang apa Ki? Mungkin keberangkatan haji. Benar, Bang? Haji mabrur haji calon, jadi haji yang sudah ke apa tuh mabrur lah, yang udah berangkat berapa kali. Oh, Nah, jadi di apa nih beritanya nih Ki? biar aku lah baca, Bang. Nah, iya tak apa-apa Ki. Nah, ini berita pertama nih tentang apa nih? Keberangkatan calon jamaah haji Iya. Wawaroh Maulana lepas 491 JJH asal Kota Jambi. CJH itu apa? Calon jamaah haji. Nah, mantap. Pintar ya bilang. Penasaran pula nih Ki beritanya Ki. Aduh. Kalau penasaran kepo kamu ya. Kepo. Iya. Langsung ini dia berita ya. Ikut dia berita ya. Jemaah Haji Kota Jambi ini berangkat dengan 7 bus yang difasilitasi pemerintah kota. Bertempat di depan kantor Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kota Jambi, acara pelepasan jemaah haji Kota Jambi ini dihadiri langsung Wakil Wali Kota Jambi Maulana, unsur Forkopimda, Kepala OPD dan pihak yang penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji BPSPB. Sebanyak 491 dari 492 calon jemaah dilepas secara langsung oleh Maulana dan tergabung dalam kloter 19. Sementara itu, satu calon jemaah asal Kota Jambi ditunda keberangkatannya karena sakit. Kepada jemaah, Maulana berpesan agar tetap menjaga kesehatan. Pasalnya saat ini kota suci Mekah sedang mengalami cuaca panas. Tinggal nanti di sana betul-betul menjaga supaya istiqomah ini tetap, yaitu salah satunya masalah kesehatan, supaya kesehatannya tetap baik. Jadi saya sudah pesankan obat-obat rutin yang memang dikonsumsi sudah disiapkan. Kemudian juga hindari kontak dengan matahari langsung, ya kita tahu suhunya sekarang sedang ekstrim. Inilah pesan-pesan penting, dan juga kami menitip doa kepada seluruh calon jemaah haji agar didoakan Kota Jambi ini berkah, Kota Jambi ini juga terbebas dari bala dan bencana. Kemudian juga kami mendoakan para calon jemaah haji mudah-mudahan semua proses perjalanannya, ibadahnya bisa dijalankan dengan baik. Dijelaskan Maulana, jemaah dari Provinsi Jambi terdiri dari 5 kloter dan kloter pertama yakni kloter 17. Saat ini telah tiba di kota Madinah, sementara kloter 18 hari ini tiba di Tanah Suci. Heru Saputra, Cek TV melaporkan. Nah, kan sudah saksikan kan kamu di rumah. Nah, apa tentang tadi, Bang? Berita seru tak, Bang? Seru Ki. Jadi 491 calon jemaah haji dilepas secara resmi Ki. Dari pemerintah Kota Jambi menuju asrama haji untuk keberangkatan ke Tanah Suci melalui embarkasi Batam. Tuh. Semoga kita berdua nyusul lah, Bang. Amin. Amin, doakan. Semua yang ada di sini Iya. bisa berangkat haji ke Tanah Suci Itu yang ya. di TV juga ya. Yo, berangkat-ganti juga ya. Mudah-mudahan bisa ke Tanah Suci ya Ki ya. Amin. Langsung ke segmen 2, Bang. Yo, apa tuh Ki? Tentang keberangkat JJH, 3 dari 12 kota tambahan JJH Batanghari gagal berangkat. Wah, aduh. Sedih juga. Sedih juga Ki gagal nih. Iya, kasihan ya nenek-nenek nunggu lama bertahun-tahun. Tak gagal. Iya. Gagal. Iya. Kacau nih. Di ghosting ya? Iya, Bang. Enak juga di ghosting apa. Jadi
Nggak enak juga bang, gas tengok. Enak ya. Ya, jadi 3 dari 12 kuota tambahan CJH Batanghari gagal berangkat ya di Batanghari yo Ki. Macam mana tuh Ki beritanya Ki? Kalau kamu ganti-ganti kepo juga, ini berita Iko berita. Iko dia berita ya. 3 orang jemaah calon haji Batanghari tidak jadi berangkat tahun ini dikarenakan terkendala sakit. Dengan demikian total jemaah dari penambahan kuota jemaah hanya berjumlah 9 orang. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Batanghari melalui Kepala Seksi Haji dan Umroh Helmi menjelaskan, dari 12 orang yang jumlah penambahan kuota jemaah haji yang masuk dalam cadangan tahun ini tidak dapat berangkat dikarenakan mengalami sakit. Sedangkan 1 orang lagi beberapa waktu lalu juga sakit sehingga tidak dapat berangkat dan terpaksa menunda keberangkatan. Dengan demikian total calon jemaah haji cadangan di Batanghari hanya berjumlah 9 orang yang dimasukkan ke dalam kuota tambahan. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan masih menunggu kabar dari pemerintah Provinsi Jambi. Untuk cadangan yang keempat, 2 orang lah memberitahu kami bahwa mengundurkan diri karena istrinya lagi sedang sakit. Kemudian yang tahap 3 itu 1 orang mengundurkan diri karena ya beliau lagi sakit sekarang di rumah sakit. Jadi jumlahnya untuk keseluruhan itu tinggal 9. Hitung provinsi yang 3 atau yang 9 itu sekarang pun belum tentu, kan kita belum tahu nih. Perhitungan dari seluruh kabupaten kota nanti di provinsi yang kita cari orang 161, apakah itu sudah dalam masuk 161-nya ataukah lebih? Kalau lebih bisa saja yang ini pun ada yang tidak berangkat. Selain itu, calon jemaah haji asal Batanghari yang masuk ke dalam kloter 23 yang dijadwalkan akan berangkat dari Kabupaten Batanghari ke Asrama Haji Jambi pada tanggal 12 Juni. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Yang sudah disaksikan tuh nah. Oh iya. Apa? Aduh. Iya. Yuk, Dadim. Nah, itu tadi Ki. Macam mana tuh Ki? Gagal berangkat tuh Ki. Ini ada nih keterangannya nih. Wow, jadi Keberangkatan calon haji terhitung berapa hari lagi. Nah, ini ada tambahan 12 orang. Dari pemerintah Provinsi Jambi. 3 orang jamaah dipastikan tahun ini tidak jadi berangkat. Aduh, sedih bang. Waduh, pasti sedih. Jadi ada tambahan 12 orang tadi. 3 orang lagi dati. Jadi yang 12 tuh berangkat lah. Iya berangkat. Mudah-mudahan Lancar bang. iyo sampai tanah suci Mekah ya Ki ya. Amin. Amin, amin. Langsung ke apa? Berita ketiga gitu. Boleh. Ini masih mengenai pemberangkatan haji ya Ki. Iya bang. Haji terus nih, aduh. Viral di Jambi ini haji. Waduh. Asrama haji. Rame terus bang, kami lewat bang. Macet. Jadi memang tahun ini tahun haji. Mau berangkat haji? Mau lah bang. Amin, mudah-mudahan bisa. Jadi berita ketiga ini macam mana nih Ki? Nah ini berita yang ketiga. Keberangkatan apa nih? Nah, nggak bisa baca host. Nggak bisa baca host nih. Bisa tahu? Pemberangkatan. Iya. Pemberangkatan jemaah. Bang. Masa udah berangkat balik lagi orangnya diulang? Masa udah berangkat haji balik lagi ulang? Nah ini ada berita ketiga nih. Nah, berita apa? Pemberangkatan jamaah haji Provinsi Jambi. JCH Kloter 19. JCH asal kota Jambi dan Muaro Jambi diterbangkan ke Jeddah. Ke Jeddah. Apa Jeddah bang? Di stop. Oh. Jeddah dulu Jeddah. Ke Jeddah. Bukan, Jadah. Ya di Mekah sana Ki. Macam mana tuh beritanya Ki? Nah, ini Iko berita ya. Ikut dia berita ya. Seluruh jamaah calon haji kloter BTH 19 secara seremonial dilepas keberangkatannya oleh Gubernur Jambi Al-Haris bertempat di Asrama Haji Embarkasi Antara Jambi untuk menuju Bandara Sultan Taha Jambi, kemudian dilanjutkan ke Bandara Internasional Hang Nadiem Batam pada Rabu 7 Juni 2023 malam. Pelepasan keberangkatan JCH Kloter BTH 19 ditandai dengan penyerahan bendera merah putih oleh Gubernur Jambi Al-Haris kepada Ketua PPIH Provinsi Jambi Zostavia.
Dilanjutkan dengan seluruh JCH memasuki armada bus sesuai dengan nomor urutan rombongan. Diawali dengan para JCH lansia dan JCH yang memakai kursi roda sebanyak 18 orang. Sejumlah JCH tampak sudah mengenakan ihram. Hal ini dilakukan karena para JCH nantinya dari Bandara Internasional Hang Nadiem Batam akan langsung diterbangkan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jambi Al-Haris berpesan kepada seluruh JCH agar memantapkan niat, menenangkan hati dan pikiran agar ibadah haji berjalan lancar. Hati dan pikiran dengan baik, jangan terburu-buru. Pimpin diri kita, istri kita, pimpin juga orang lain di sekitarnya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mohon ridha Allah, maka jemaah calon haji asal Provinsi Jambi Kloter 19 malam hari ini resmi kami berangkatkan. Ketua PPIH Provinsi Jambi sekaligus Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Zostafia menyampaikan bahwa jumlah JCH Kloter BTH 19 mulanya yakni 374 orang, namun satu JCH sakit sehingga keberangkatannya ditunda. Pada pemberangkatan Kloter BTH 19 yang berisi 373 orang, PPIH Provinsi Jambi menambah satu jamaah dari Kloter 20, sehingga jumlah JCH yang diberangkatkan pada jadwal Kloter BTH 19 yakni 374 orang. Hal ini dilakukan guna melengkapi kuota yang ditetapkan. Lanjut disampaikan Zostafia, terdapat jemaah haji tertua dan termuda dalam Kloter BTH 19 ini yang berasal dari kota Jambi. Haji tertua dalam Kloter BTH 19 ini atas nama Tonius Manakir lengkap dengan umur 90 tahun 3 bulan 22 hari, lahir tanggal 15 Februari 1933, asal kota Jambi. Sedangkan jamaah haji termuda adalah Hiria Aska Nisa Arfiansyah dengan umur 24 tahun 9 bulan 15 hari, lahir 22 Agustus 1998, asal kota Jambi. Rian Cencen, JEK TV melaporkan. Bang. Nah, itu tadi Ki. Jadi 19 calon haji Kloter 19 BTH asal kota Jambi dan Muara Jambi diterbangkan ke Jeddah. Jadi pelepasan pemberangkatan jemaah calon haji ini dilakukan oleh Gubernur Jambi Ki Al-Haris dan didampingi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Jambi Zostafia. Semoga lancar yang di sana. Amin. Balik ke sini sehat juga ya Ki ya. Langsung Bang. Jangan kemana-mana. Kemana Ki? Orang nak berangkat haji bilang jangan kemana-mana. Nah, jadi yang enggak jadi, Bang. Iya, yang masih nunggu ya. Masih nunggu. Tahun besok ada lagi, Bang. Iya, amin. Jadi kita ini iya betul juga sih Ki, banyak juga yang nak lewat tapi nih Ki. Bilang ganti jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana ganti, tetap di Iko Berita Tahap Wapo. Balik lagi di Iko Berita Tahap Wapo. Masih bersama saya Dimas Hutan dan Rizky Bilar. Asik. Ayo Bang, segmen kedua tentang ekonomi nih Bang. Iya. Nah, langsung baca lah Bang ya. Yo Ki, jadi siapa yang nak baca nih Ki? Aku lah Bang. Ah boleh. Faktor ekonomi dan tidak serasi Pengadilan Agama tangani 375 kasus pencarian. Aduh. Waduh, banyak juga nih Ki. Di mana nih Ki? Di Tanjung Jabung Barat. Tunggal ya? Ya mungkin nganggur, mungkin laki dicari istri Bang. Nah. Abang besok jangan nganggur ya Bang. Iya Ki. Kasih duit belanja. Wah iya bener Ki. Terus apa lagi? Terus dibahagiain lah Bang. Bahagiain. Contohnya? Diajak jalan makan. Sedap. Iya boleh. Nasan pula nih Ki, berapa banyak orang cerai nih? Ais. Langsung lah tengok Ki. Ayolah ditengok dulu ya. Ini dia berita. Hidup berumah tangga yang rukun dan tentram merupakan impian setiap pasangan suami istri.
Namun bukan berarti sebuah rumah tangga yang telah dibina sejak lama tak luput dari keretakan sehingga menyebabkan perceraian. Hal ini seperti terlihat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pengadilan Agama Kuala Tungkal setiap tahunnya menerima perkara perceraian di kalangan masyarakat Tanjung Jabung Barat, baik perkara cerai gugat maupun cerai talak. Dalam kesempatan ini, Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal, M. Mustalkira membenarkan jika setiap tahunnya pengadilan agama menangani kasus perceraian. Namun dari kasus perceraian yang terjadi, rata-rata didominasi perkara cerai gugat. Sebab sejak Januari hingga Juni ini, terdapat 375 perkara perceraian, dan rata-rata kasus cerai gugat mencapai 182 orang. Selain itu, kasus perceraian juga didominasi usia perceraian dari 20 hingga usia 50 tahun yang kerap ditangani oleh pengadilan agama. Namun meski sempat dimediasi akan tetapi tetap berujung perpisahan atau cerai. Dan faktor penyebab terjadinya perceraian yakni perselingkuhan dan tidak adanya keserasihan atau ribut berkepanjangan sehingga menyebabkan cerai gugat dan cerai talak. Cerai itu masih cerai gugat dan cerai talak ya. Cerai gugat mendominasi tetap 182 kalau untuk di tahun ini. Kalau untuk cerai talak sendiri itu 47 perkara. Kalau untuk di Tanjung Jabung Barat tetap masih banyak cerai gugat. Ya, kalau untuk perceraian ya, untuk perceraian. Selain perceraian masih banyak juga perkara yang lain yang lumayan banyak itu di dispensasi kawin juga. Mungkin untuk yang sudah. Lebih lanjut, Mustalkira menambahkan, ia mengimbau kepada masyarakat Tanjung Jabung Barat atau pasangan suami istri yang ingin mengakhiri rumah tangga atau menggugat cerai, maka terlebih dahulu dapat memikirkan secara matang, sebab ada yang menjadi korban jika perceraian terjadi, terutama jika telah memiliki anak. Namun jikapun ini tetap terjadi, pihak Pengadilan Agama Kuala Tungkal hanya dapat memfasilitasi. Duh, itu banyak ya di Tungkal ya. Jadi perceraian di Tanjung Jabung Barat nih Ki kerap terjadi nih Ki setiap tahunnya. Ay, kacau lu banget. Kacau. Pengadilan Agama kerap menerima perkara perceraian pasangan suami istri, baik gugat cerai maupun talak. Talak kami kurang tahu juga nih bang, tapi kayak pernah dengar gitu. Itu talak tuh. Talak bang. Talak. Kacau nih. Nah jadi jangan Ki kalau belum siap nikah. Jangan dulu nikah. Nikah baik, tak apa-apa. Apa bang? Agak belum apa? Dati kerjaan makan apa kayak gini? Batu kan ada Ki. Direbus oh. Iya. Jadi lembut kayak. Iya, kayak bakso pakai mie. Itulah tadi Ki. Jadi ganti-ganti di rumah. Jangan basing bilang cerai-cerai lah deh ya. Iya. Kasihan lah. Kalau bisa perjuangin dua-duanya. Nah, berjuang bersama. Tuh, Buka usaha kalau dati kerjaan tuh. Ya, Rizky Bilar. Lesti mana Lesti? Belum ada bang Lesti bang. Lah, cerai ya? beda Rizky, beda Rizky. Jadi macam mana nih? Langsung lah bang ke berita ke-5 nih. Apa tuh Ki? Harga. Oh, harga telur dan gula pasti naik. Harga telur dan gula pasir naik. Gula pasir naik. Pedagang ini telah terjadi hampir 2 pekan. Waduh, lama juga ya. Di Kuala Tungkal. Masih di Kuala Tungkal ya Ki ya? Di Muaro Jambi. Kok Muaro Jambi? Kuala Tungkal. Oh, di sini Muaro. Bisa beres Ki bilang. Jadi macam mana beritanya tuh? Kasih tahu ganti. Iko beritoe. Kenaikan harga telur ayam dan gula pasir telah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Meski naiknya tidak terlalu tinggi, namun kebutuhan akan telur ayam dan gula pasir merupakan kebutuhan pokok selain kebutuhan lainnya. Salah satu pedagang di Pasar Pari 3, Madi, membenarkan jika khusus bahan sembako mulai mengalami kenaikan harga, terutama seperti harga telur ayam dan gula pasir. Sebab sebelumnya harga telur ayam di harga Rp15.000 per 10 butir, namun saat ini mencapai Rp20.000 per 10 butir. Harga tersebut dinilai cukup mahal.
Sedangkan untuk gula pasir juga turut naik yang sebelumnya hanya Rp12.500 per kilogramnya, namun saat ini naik menjadi Rp14.500 per kilogram. Meski demikian, untuk kebutuhan lainnya seperti minyak goreng masih relatif normal. Begitu pula harga beras yang juga masih normal. Berapa sekarang, Bang? Kalau yang kira ini kan 19.000, 10 biji 19.000. 19.000 ya. Iya. Kalau per bijinya berapa, Bang? 2.000. 2.000 ya. Ini sudah berapa hari naik kayak gitu, Bang? Ada seminggu lebih. Lebih sudah hampir Bersebulan. hampir setengah bulanan ada. Setengah bulan ada ya. Ini kalau harga naik ini memang telur ini setiap memang dalam berapa minggu nih lah naik tuh, Bang ya? Setengah bulan nih lah ya. Iya, sampai setengah bulannya lah yang naik itu. Bang, Hal senada juga dikatakan pedagang lainnya. Menurut Adi, meski saat ini telur ayam dan gula pasir naik, namun masih ada yang tetap membeli, namun tidak terlalu banyak. Semisalnya jika masyarakat membeli sebanyak 1 papan telur, namun saat ini hanya membeli 10 butir telur saja. Naiknya 2 kebutuhan tersebut, para pedagang tidak mampu berbuat banyak, sebab bagi pedagang stok kebutuhan pokok dan sembako selalu tersedia di tingkat pedagang. Papan apa 10? 19. itu harga tuh agak mahal juga lah sedikit, Bang ya. Iya, naik. Kalau biasa-biasanya berapa, Bang? Kalau telur tuh 10-nya. Itu berapa? Kalau paling sekarang 16 biasanya. Biasa standarnya 16-15 ya. Iya. Kalau untuk selain telur ini kayak gula naik juga dah, Bang? Belum naik. Berapa, Bang, sekarang gula? 15. 15 ya. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan. Nah, itu Iko Brito ya. Iya. Apa, Bang, keterangannya nih? Jadi sembako di sejumlah pasar tradisional di Kuala Tungkal mengalami kenaikan Ki. Kenaikan ini terjadi pada telur ayam dan gula pasir. Cabai itu mahal lah, Bang. Cabai dah gula ayam, gula pasir sama telur bae. Jadi udah 2 minggu nih. Tuh Ki. Nah, lanjut lah, Bang, ke Wih, gila sombong kan. Bahas apa nih? gula pasir naik, telur naik. Telur naik, telur ayam. Iya, telur ayam. Jadi telur borong puyuh juga lah. telur boyong puyuh. Kecil-kecil, Bang. Iya, bisa diganti kali ya. Yang biasa telur ayam ganti bae telur bong boyo. Biar murah kan. Gula pasir ganti tepung. kok tepung. Jadi kopi. Gula tak usah, tepung langsung. Ya, Bang. Ngambang lah tepung Nah atas itu. tuh. Ya, Ki, jadi macam mana nih Ki? Nggak tahu lah. Mungkin apa? Gubernur apa DPR, Bang? Lah, kok gubernur? Turunin. Lah. Presiden. Kacau. Jadi apa, Bang? Jadi budak-budak tukang pasar, tukang bang, turunin lah bang harganya bang yo gitu. Bang, tolong lah turun nih, Bang. Kasihan nih masyarakat, Bang. Iya. Agak kami nak makan apa, Bang? Ya, mudah-mudahan turun ya. Ya, amin lah, Bang. Amin. Ayo, Bang. Ayo kemana? Jalan-jalan gitu habis ini. Ya kita baca dulu sikotnya, habis itu kita jalan-jalan. Yuk, siap. Apa tuh? Yang keenam. Harga emas mulai turun, Bang. Wah. Telur naik, emas turun nih. Iya, enak kan. Borong lah. Penjualan emas kian tak menentu. Wih. Di Kuala Tungkal lagi, Bang. Masih juga di Kuala Tungkal. Muara Tungkal apa Kuala Tungkal? Kuala Tungkal. Kuala Tungkal. Jangan salah lagi Ki. Siap, Bang. Siap. Jadi macam mana beritanya nih? Iko Berita. Mantap. Untuk saat ini, harga emas di kota Kuala Tungkal yakni di harga Rp2.850.000 per mayam atau setengah suku. Harga tersebut turun jika dibandingkan harga sebelumnya yang sempat di harga Rp3.100.000 per mayam atau setengah suku. Tukar tambah kaget kata dia. Meski demikian, untuk penjualan emas saat ini tak kunjung membaik atau masih sepi. Hal ini seperti diungkapkan oleh Zakaria, salah seorang penjual emas di Kuala Tungkal. Menurutnya, meski saat ini harga penjualan emas kurang bergairah, namun para penjual emas tetap menjajakan emasnya di dalam etalase toko. Ia berharap ada masyarakat yang akan membeli emas, karena saat ini kebanyakan masyarakat hanya menjual emas ketimbang yang membeli emas. Selain itu, masih anjloknya harga perkebunan juga sangat berpengaruh terhadap penjualan emas saat ini. Namun para penjual emas tak mampu berbuat banyak, sebab sudah menjadi hal biasa bagi penjual emas yang ada di kota Kuala Tungkal.
Kalau sekarang kan beda-beda, lain toko kan lain nano. Cuman kalau pasaran biasanya 2.800.000 atau 28,5. Ini turun ya? Agak turun. Berapa turunnya? Sekitar? Kalau kemarin kan sempat naik 31 kita kisaran bulan 1. Sekarang ini kan kisaran 28,5. Yang pertama kan karena harga dolar kurs dolar kan turun, cuma 14,8 lebih sedikit. Iya. Kalau kemarin kan sempat 15. Hal senada juga dikatakan Badria. Sejak penjualan emas tak menentu, ia tidak berani kembali menstok jenis emas model baru. Sebab saat ini jenis model emas yang ia jual masih dengan model lama. Ia optimis penjualan emas akan kembali membaik. Ini harganya masih tinggi. Masih tinggi harga segitu ya. Apa ada agak turun sedikit? Ada sedikit. Sedikit turun ya. Kak, ini kan kita jual emasnya mungkin pengaruh tak imbas harga pertanian murah nih Kak untuk penjualan? Sepi tak Kak kalau penjualan? Iya, banyak jual sekarang. Banyak jual daripada beli ya. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan. Jadi itu tunggal nih bang, emas turun bang. Jadi banyak yang jual daripada yang beli sekarang nih. Ditunggal ya. Yuk, boleh, mantap. Ayo Dim. Oh, nah itu ganti-ganti ditunggal. Rupanya banyak yang apa? Yang jual bang daripada yang beli. Ditunggal. Iya. Karena itu bang banyak yang jual. Daripada yang beli. Waduh, karena saat ini harga emas turun Ki. Iya. Makanya banyak yang jual. Tapi kami tadi nak kesini nih, nengok di apa? Map. Di Instagram. Bukan. Jadi? Di tokonya banyak yang jual. Banyak jual daripada yang beli. Iya. Padahal emas lagi turun ya. Kok banyak yang jual Ki? Itulah. Ditunggal, telok naik. Gula naik. Gula naik tadi kok turun. Oh iya. Emas yang turun. Telok tadi bang. Iya, telok naik, gula turun, gula naik, emas yang turun Ki. Iya. Jadi kita nak ketungkal nih. Ada salah bang, kami enak di sini bang. Tadi ngajak tungkal. Agak kami tidak bisa berkembang biak bang. Lah, kok berkembang biak? Iya bang, kami sekolah di sini masih magang bang. Oh iya, boleh. Kita kemana jadi sekarang? Karena banyak nak lewat nih Ki. Kita kan ganti bilang jangan kemana-mana kan ganti. Banyak nak lewat dulu nih sponsor gitu nih. Oh? Jangan kemana-mana ganti-ganti. Jangan kemana-mana ganti-ganti. Banyak enak lewat. Banyak enak lewat nih. Tetap saksikan Iko Berita. Tahap apa? Balik lagi kita di Iko Berita Tahap apa? Ayo bang, ke-7 nih. Segmen ketiga. Ayo. Merosot. Apa bang? Baca bang. Capek kami baca bang. Bacalah segmen 7. Segmen 7, berita ke-7. Iya. Kasih tahu ganti tuh. Di tengah harga perkebunan anjlok, nasib buruh gerobak menjerit. Aduh. Jadi kayak wah gitu. Bukan bang. Jadi menjerit itu apa bang? Menjerit tuh dia tuh kayak ngeluh lah gitu nah. Wah gila. Capean panas. Capek panas. Nggak setimpal katanya. Lebih panas lagi bang dengan omongan orang bang. Weh. Macam mana Ki? Jeritnya macam mana dia? Langsung ngasih tahu deh. Ganti-ganti lah kepo nih. Aduh, kepo ganti-ganti. Ini dia Iko Berita. Meski pendapatan tukang gerobak di Pelabuhan Tanggor Raja Ulu tidak menentu, namun mereka tetap standby di Pelabuhan Tanggor Raja Ulu. Sebab saat ini hanya profesi seperti ini yang dapat ditekuni, tak hayal hanya terlihat para tukang gerobak hanya duduk saja, sembari menunggu ada yang menggunakan jasa mereka. Tak menentunya pendapatan tukang gerobak ini seperti diungkapkan oleh Gunanto, yang mana ia saat ini tak mampu berbuat banyak hanya sembari menunggu di Pelabuhan Tanggor Raja Ulu. Sebab Pelabuhan Tanggor Raja Ulu merupakan pelabuhan muat barang khusus angkutan kapal. Selain itu, anjloknya harga perkebunan seperti pinang dan kelapa dalam turut berpengaruh, karena biasanya ia kerap mengangkut buah pinang di dalam karung dan memindahkan ke dalam kapal. Namun saat ini harga pinang yang murah membuat pinang jarang diangkut menggunakan kapal barang, yang biasanya ia mampu membawa pulang uang dalam sehari di antara 50.000
hingga Rp100.000, namun saat ini untuk Rp20.000 saja sudah sulit didapat. Kalau untuk pendapatan saat ini sejak harga pinang anjlok ini kami sebagai buruh pun jauh lah pengeluaran Bang. Pendapatan bongkar kamu boleh katakan tak ada kan? Jauh menurun. Berarti pengaruh juga pertanian nih Bang ya? Oh, sangat pengaruh. Kami kemarin cuma bongkar muat pinang, kopra, ini nampaknya tidak ada juga nampaknya. Kalau kayak barang-barang lain ada juga, cuma tidak begitulah Bang ya? Ada, cuma tidak ada banyak lagi seperti dulu lah. Jauh. Hal senada juga dikatakan Aryadi. Meski pendapatan kian tak menentu, ia dan tukang gerobak lainnya tetap standby di Pelabuhan Tanggurajo Ulu dan ia berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah terhadap nasib para tukang gerobak, minimal adanya bantuan sembako dari pemerintah. Pendapatan kita sekarang ini, kalau untuk sekarang ini hasil petani ini kurang lagi kan. Karena kita mengharapkan kan bongkar muat itu dari hasil petani, misal pinang. Sekarang nih berapa Bang sekali kita bawa duit kadang balik ini berapa? Guys, sekarang kita bawa duit itu itulah jauhnya nosotnya. Ada 30, paling banyak itu sekarang 50 tuh, alhamdulillah lah. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Nah itu tadi Ki. Jadi menjerit itu tuh ngeluh, bukan memudot teriak-teriak. Ngeluh. Panasan mungkin Bang. Iya dia ngeluh, sepi. Iya, sepi karena harga di perkebunan tuh turun. Jadi nanti lagi diangkut-angkutnya, dia ngeluh. Capek. Iyalah Bang, panas. Kerja pagi sampai sore kadang malam Bang, jago kebun. Kok jago kebun? Ini kan buru angkut. Kan tukang gerobaknya. Gerobak yo, kirain apa Bang? Kebun. Iya. Ayolah Bang. Ke kelapa langsung Bang. Boleh. Apa nih Bang? Gantian lagi. Berita kelapan, harga perkebunan murah, penjual ikan asin sepi pembeli. Aduh, iya Bang, tadi kami lewat sepi Bang, ikan asin Bang. Lewat terus. Tadi lewat toko emas sepi juga. Kami sering nengok kiri kanan kan. Survei berarti ya? Iya, bagus sih. Tapi ini di Kuala Tungkal. Jambi juga Bang. Jambi juga ya. Sepi. Macam mana beritanya Niki? Iko berita ya. Nah. Penjual ikan asin di pasar Tanggurajo Ilir sudah puluhan tahun berjualan di lokasi tersebut. Namun pasang surut penjualan ikan asin kerap dirasakan pedagang. Tak jarang terkadang pedagang kerap merasa merugi. Hal ini seperti diungkapkan si Tumel, salah seorang pedagang ikan asin di pasar tradisional Tanggurajo Ilir. Ia mengatakan meski penjualan ikan asin saat ini kurang bergairah, namun ia dan pedagang lainnya tak mampu berbuat banyak. Selain itu, anjloknya harga perkebunan seperti pinang dan kelapa dalam juga turut mempengaruhi penjualan ikan asin. Istilahnya dapatnya dari laut pun tidak begitu banyak lah Bang. Barangnya penjualan juga agak merosot lah dibandingkan sebelumnya. Ini mungkin ada agak dikit nih. Ini di meja-meja nih ikan asin ini mungkin ada sebulan enggak saya kalau kita lihat ya. Kurang lebih lah. Kurang lebih ya. Sementara ungkapan serupa juga dikatakan Aprianto, yang mana akibat penjualan ikan asin tak kian menentu, membuat ia tidak bisa menstok terlalu banyak jenis ikan asin. Sebab jika dipaksakan, justru akan mengalami kerugian. Iya Bang, agak menurun Bang penjualannya. Sekarang agak menurun. Harganya masih standar biasa lah Bang. Standar ya? Iya, agak dikurangi orang nelayan. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Sepi. Sepi kan emang, ikan asin. Banyak beli ikan teri. tapi masih banyak nih pelanggan setia yang beli ikan asinnya tetap beli Ki. Bukan kita yang setia Bang. Iya, jadi siapa yang setia? Juga kita lah Bang. Wih, jadi akibat harga perkebunan murah Ki, jadi dampak terhadap penjual ikan asin, jadi sepi juga pembeli Ki. Jadi apa yang murah nih Bang? Emas tadi di Kuala Tunggal. Masa tidak dimakan Mas? Masa emas dimakan ya kan. Jadi ikan asin niki karena cuaca lagi panas kayak ini Ki, yang biasa dijemur beteduh. Beteduh. Iya, maka udah sepi. Hujan panas. Gak geluduk nih. Iya, jadi itu lagi di Kuala Tungkal nih semua nih sepi karena perkebunan anjlok. Pindah ke Jambi be. Tidak usah. Pindah ke Jambi be. Hah? Padat. Nah itu makanya jadi tanah mahal Bang.
Tanah Jambi mahal ya? Iya, kami sering kepo-kepo nanyo kayak itu. Jadi macam mana nih Ki? Ada tau lah tuh nasib orang. Telok mahal, gula pasir mahal, ikan asin sepi. Emas yang ini. Emas yang naik ya? Lah bang, kemana? Tutup lah. Kok tutup sih? Kan masih ada berita. Berita apa lagi nih bang? Kita istirahat dulu, kita ke Tungkal, kita tengok apa-apa yang naik, apa-apa yang turun ya. Kita istirahat, karena banyak nak lewat dulu nih Ki. Oke? Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita. Tak apa-apa. Nah, makasih sudah menyaksikan kita. Kita siapa? Kita berdua. Kita ngapo? Tak tahu bang. Makasih ganti-ganti Mas Setio di Iko Berita tak apa-apa. Jadi kita masuk ke segmen 4 nih. Terakhir. Ki. Tentang drugs. Apa tuh bang? Hah? Tentang drugs. Drugs? Drugs ya bacanya. Bacanya drugs, tulisannya? Drugs. Nyeru drugs. Tentang apa nih Ki? Nah, ini tentang ungkap kasus narkoba. Polres Tanja Barat ungkap 1000 apa? Oh? Apa tadi? Polres. Itu yang di NTT. Polres. Tanja Barang. Coba baik-baik Ki, benerin dulu. Siap bang. Ulang. Ungkap kasus narkoba. Santai. Ungkap kasus narkoba. Polres Tanja Barat ungkap 1043,81 gram bruto sabu. Kirain bruto burung itu bang, makan burung. Itu kroto. Kroto. Dan satu terenggo. Hah? Dan satu terangkap. Waduh. Penangkapnya tugasnya. Di mana Ki? Di Kuala Tungkal lagi. Kok Kuala Tungkal semua ya? Iyo, kapan di Jambi yo? Macam mana tuh beritanya Ki? Banyak nih Ki. Ini Iko Berita. Di mana Ki? Mana? Nontonnya? Tetap di Iko Berita tak apa-apa. Iko dia berita ya. Berbagai cara dilakukan jaringan narkoba lintas provinsi untuk mengelabuhi petugas dan meloloskan barang haram jenis sabu dan siap beredar bagi pembeli. Namun di wilayah hukum Polres Tanja Barat gencar dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah tersebut dapat terlihat dalam ungkap kasus narkoba Polres Tanja Barat, di mana pihak kepolisian berhasil mengungkap 1043,81 gram bruto sabu dan mengamankan satu tersangka inisial S. Kapolres Tanja Barat AKBP Padli dalam konferensi pers menyebutkan, kronologi awal ungkap kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Tungkal Ulu kerap dijadikan transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian anggota Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Barat langsung melakukan observasi dan penyelidikan selama beberapa hari, sehingga berhasil menangkap tersangka S tersebut pada 27 Mei 2023 lalu. Penangkapan tersebut terjadi di Jalan Lintas Timur Jambi Pekanbaru, kilometer 136, dan tersangka S tersebut merupakan warga Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam penggeledahan oleh petugas ditemukan satu buah kardus mie dan berbalut seperti paket kiriman namun tidak ada penerima, hanya bertulis pengirim saja. Alhasil setelah dibuka, kardus mie tersebut berisikan sabu sebanyak 1043,81 gram bruto. Selain itu, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti, yakni satu plastik teh Cina, satu unit HP merek Oppo A57 warna hitam, satu kardus milidi, dan 29 bungkus milidi merek buah duku. Itu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei sekira pukul 18.30 di Kelurahan Pelabuhan Dagang, Kecamatan Tungkal Ulu. Kemudian untuk tersangka yang kami amankan satu orang berinisial S, yang bersangkutan berusia 30 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di Dusun Balam Jaya, Kecamatan Sungai Aker, Desa Sungai Aker, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu. Ya. Jadi yang bersangkutan bukan
warga Kota Tanjab Barat. Atas perbuatannya, tersangka saat ini telah diamankan di Polres Tanjab Barat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, dan tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman mati. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan. Tersangka cuma satu. Itulah, mungkin bandar mungkin. Bagus lah. Ya bersih dari narkoba. Mantap. Banyak juga nih, 1043 gram, Bang. Waduh, banyak nih, Ki. Iya, dia ditangkap pada pukul 18.30. Jam berapa, Bang? Jam Setengah 7 malam. Di mana, Ki? Di Kuala Tungkal pada tanggal 27 Mei 2023. Tepatnya di Pelabuhan Dagang ya, Ki ya? Iya, Bang. Kuala Tungkal. Dia ditangkap dari perlawanan, Bang. Ah, mantap lah. Bagus, itu bagus satu perlawanan. Jadi barang bukti ditemuin di sebuah kardus milidi, Ki. Milidi? Iya, berisi sabu, kardus milidi. Ini apa lidi sih? Iya, panjang. Lidi untuk sapu dah, Bang. Iya, itu makanya. Jadi kasih tahu Kanti, jangan pakai narkoba. Jadi pakai apa, Bang? Pakai permen lah, Bang. Kok permen sih? Biar jangan ngisep, Bang. Nah, iya. Jangan pakai narkoba, bilang. Say no to drugs. Artinya apa? Drugs. Say no to drugs. Hah? Malapan enggak tuh? Iya benar, bapaknya juga balap liar, jangan ya. Jangan lah. Jadi Kanti jangan pakai narkoba. Kasihan tubuhmu, kasihan juga orang tua. Wah, tuh dengerin. Keluarga, aduh, kacau nih. Banyak juga, Bang, tetangga, Bang, tangkap. Gara-gara? Inilah, Bruto sabu. Tuh, jangan lagi ya, bilang ya, jangan. Jangan. Pokok jangan nemuin aku lah. Lagi kamu marah pula sama aku. Karena? Hah? Karena ketangkap. Oke, Ki, sudah kelar nih ya? Sudah kelar. Jadi ini yang terakhir, Bang. Ya, oke, kita masuk berita terakhir. Apa, Ki? Polisi tangkap pengedar sabu saat transaksi 51,1 gram. Bruto sabu lagi. Waduh. Di Tanjab Barat. Tadi di Kuala Tungkal. Sekarang di Tanjab Barat. Narkoba lagi, Ki. Iyo. Bagus lah, Bang. Bagus ketangkap ya? Bagus lah. Penasaran pula nengok beritanya, Ki. Iko berita ya, kepo. Penangkapan pelaku ini terjadi pada Minggu 4 Juni sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di Jalan Lintas Jambi Riau, Desa Sungai Penoban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjab Barat. Mengingat pelaku merupakan warga kabupaten lain, petugas terpaksa memancingnya untuk bertransaksi narkoba di wilayah hukum Tanjab Barat. Kasat Narkoba Polres Tanjab Barat Ibtu Epi Koto mengatakan timnya terpaksa melakukan undercover atau penyamaran untuk melakukan transaksi narkoba guna memudahkan penangkapan terduga pelaku pengedar narkoba ini. Melalui handphone terduga, tanpa menaruh rasa curiga dan setuju untuk melakukan transaksi, akhirnya terduga berhasil ditangkap serta langsung dilakukan penggeledahan di tubuh terduga pelaku pengedar dan tas bawaannya. Dari hasil penggeledahan, didapat 2 pucuk senjata api rakitan jenis revolver bersama 5 butir peluru aktif dan senpi jenis airsoft gun, kemudian sabu seberat 51,01 gram bruto, timbangan digital, tisu plastik klip, bong, dan juga HP. Saat disinggung berasal dari mana senpi rakitan ini, serta apakah memiliki surat izin resmi, Epi menyebut kalau semua jenis senpi tersebut ilegal. Dari keterangan tersangka, senpi ini didapat dari luar Tanjab Barat, baik jenis revolver maupun airsoft gun. Di sini adalah di Jalan Lintas Timur Riau, Desa Sungai Penoban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjab Barat. Untuk waktu penangkapan di sini pada hari Minggu, tanggal 4 Juni, sekira pukul 19.00, yang tersangka kita Bapak inisial SD, yang Bapak Kapolres sampaikan tadi, ada berupa sabu sebesar 52,30 gram bruto,
timbangan, ada juga bom, kemudian kotak rokok, plastik klip, tisu, kemudian ada senjata api jenis airsoft gun. Sudah dicek Bapak Kapolres airsoft gun. Kemudian ini Angkat Pak Kapolres. rencana kami penunjuk Bapak Kapolres nanti karena ini bulan undang-undang darurat, pimpinan Bapak Kapolres mengarahkan ke tindak pidana menggunakan undang darurat. Sudah diarahkan beliau, kita buat laporan baru. Tersangka akan disangkakan dengan Undang-Undang Narkoba serta nantinya akan disangkakan juga dengan Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senpi ilegal. Tersangka akan disangkakan dengan Pasal 114 Ayat 2 dan atau Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan maksimal 20 tahun penjara dan minimal 5 tahun penjara. Dan untuk senpi nantinya akan disangkakan dengan Undang-Undang Darurat. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan. Nah, itu videonya. Lah tua nih bang, rupanya bang. 52 tahun. Iya. Dia nih apa? Masih juga Ki ya, nak ngedarin tak Ki? Ditangkapnya tuh rupanya di apa bang namanya tuh? Di Kabupaten Indragiri. Bukan, apa nih ditangkapnya? Dipancing mau beli narkoba dia. Oh, dipancing melakukan transaksi narkoba ya di Sabu. Bagus lah, polisi the best. Mantap, polisi. Bravo. Kasih tahu kan kanti, ini berita terakhir nih. Ini berita terakhir. Jadi kejadian-kejadian tadi, apa be tuh? Kejadian tadi tentang narkoba. Terus harga turun naik. Yang turun harga emas. Haji tadi. Iya, haji tadi. Aduh kasihan bang yang gagal tadi bang. Iya Ki. Mudah-mudahan yang gagal tahun depan bisa berangkat. Yang narkoba jangan lagi transaksi ngedar-ngedarin. Yang tua janganlah. Iya, untuk yang muda juga Ki. Iya, yang muda jangan jangan coba-coba juga. Iya. Harga-harga tadi kayak mana Ki? Kalau bisa turun ya. Ya turun lah. Biar masyarakat banyak beli. Nah, mantap marketing S3 nih. Jadi ini udah berita terakhir nih Ki. Yo. Kan ganti mau kasih banyak udah nyaksiin Iko berita tahap apa. Tetaplah di saksiin terus. Itu tetap di sini. Saksiin terus Iko. Kita nak pergi bang. Iya, kita kasih tahu dulu ganti-ganti. Saksiin terus. Nggak sabaran terus, santai. Saksiin terus Iko berita tahap apa setiap hari Rabu jam. Tak tahu kami bang. Macam mana sih? Jadi anak magang pak. Wah iya juga anak magang. Jadi Iko berita apa setiap hari Rabu Ki jam 8 malam. Tayangan ulang tayangan ulang hari Kamis jam 5 sore tak bang? Subuh. 5 sore. Ditayangkan di Twitter. Hah, Twitter? Di YouTube lah bang. Tayang ulang. Ya, tayang ulang YouTube. YouTube-nya apa? JEK TV Inspirasi kita. Mantap. Pak. Bisa streaming juga, tidak sempat nonton TV bisa streaming. Iya. Di JEK TV Inspirasi kita. Nggak ketemu kalau nyari itu. Jadi stream.jektv.co.id. Maklum bang, anak magang. Wah iya juga. TikTok, Instagram di mana Ki? Di mana tuh? Instagram apa nama linknya? Nggak tahu tuh. Macam mana sih? JEK TV. Pokok ganti tonton terus JEK TV setiap hari Rabu jam 8 malam, hari Kamis jam 5 sore. Mau kasih banyak ganti, mohon maaf jika kita ada salah kata Ki ya. Maklum bang, banyak salah nih bang ngomong. Iya magang, enggak apa-apa Ki, enggak apa-apa. Salam sama Lesti ya. Iya bang. Ya? Iya bang. Kita pamit undur diri ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.